Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bi risalati syariah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur yang sebenar-benarnya, karena pada hakikatnya kita asalnya tidak ada, kemudian diadakan dan kemudian akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mempercayakan kepada kita berbagai macam nikmat. Bahkan ketika nikmat itu kita mau coba-coba menghitungnya, pasti kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsyuha. Salawat beserta salam selamanya semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Yang namanya iman adalah kita membenarkan dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan perbuatan. Dalam keterangan lain bahwasanya al-imanu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang namanya iman adalah cahaya yang Allah hembuskan ke setiap dada manusia. Orang yang punya hembusan iman, orang yang punya cahaya iman dalam hatinya, bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Dia bisa memisahkan mana yang halal, mana yang haram. Dia bisa membedakan mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Secara otomatis orang yang tak punya cahaya iman dalam hatinya, dia tidak bisa memisahkan mana yang hak dan yang batil. Dia tidak bisa membedakan antara halal dan haram. Demikian pula ada orang yang punya iman tapi apul iman, lemah imannya. Dia tahu yang halal itu halal, yang haram itu haram, tapi dalam perilakunya kebalik.
Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan yang halal dan tidak punya kemampuan untuk meninggalkan yang haram. Kadang-kadang yang halal ditinggalkan, yang haram dilakukan. Ada gak yang model gitu? Kalau ditanya KTP-nya iman apa enggak? Islam apa enggak? Islam. Jadi kalau ditanya Mas, iman enggak? Iman. Tapi perilakunya tidak mencontohkan iman itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah menegaskan, walaqad zara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubshiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami penuhin neraka jahanam itu penghuninya kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Penghuni jahanam itu kebanyakan penghuninya neraka itu adalah jin dan manusia. Yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka yang dikasih hati tapi hatinya tidak dipakai untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum a'yunul la yubshiruna biha, dikasih mata tapi matanya buta. Matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Matanya tidak digunakan untuk melihat keadilan, matanya tidak digunakan untuk kebaikan. Walahum adzanul la yasma'una biha, demikian pula dikasih telinga tapi telinganya tuli, telinganya tidak digunakan kepada yang hak. Ulaika kal an'am balhum adall. Kalau jin dan manusia sudah kayak demikian, hati, mata, telinganya tidak berfungsi untuk kebaikan, mereka persis seperti halnya binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Tahu bajing, Pak? Kalau bahasa Jawanya bajing apa, Pak? Tupai lah, bahasa Indonesianya tupai. Bajing tuh ya? Bajing. Kalau misalnya bajing di kebun nyuri pisang, kira-kira habis satu pohon gak, Pak? Gak mungkin kan? Bajing kalau makan hanya untuk mengenyangkan dirinya, kalau udah kenyang ya pergi. Kadang-kadang satu aja gak habis, betul gak? Tapi kalau bajingan habis, Pak. Bikin aspal setahun udah keropos. Kenapa? Aspalnya diminum bajingan. Jembatan belum 5 tahun udah banyak yang mau ambruk. Kenapa? Semennya di paling bajingan. Yang paling bahaya itu yang bajingan yang berdasi itu, Pak. Hanya tanda tangan aja yang ruginya banyak. Ada lagi kalau di Sunda itu careuh. Pak Asep tahu careuh? Careuh itu musang. Kalau di kampung itu, kalau musim musang atau careuh, itu yang punya ayam itu khawatir karena kalau sudah ada musim kayak begitu, ayam bisa habis. Tapi kalau satu musang atau satu careuh, paling makan ayamnya satu pun nggak habis, Pak. Kadang-kadang dimakan belakangnya tok. Tapi kalau manusia mentalnya kayak careuh, habis, Pak. Punya istri masih ngerayap ke bini orang, bener gak kira-kira? Iya. Jidatnya hitam-hitam, orang lain makan nasi sujud, dia kejodot kaca, ngintip janda ketahuan istrinya, kan bisa juga hitam. Jadi manusia itu bisa lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Binatang itu Allah kasih cuman insting tok. Tidak dikasih akal. Tapi kalau manusia dikasih akal tidak berfungsi, ya udah lebih sesat dari binatang. Akal tok tidak cukup. Tapi kalau ada cahaya iman, bukan hanya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, tapi secara hukum apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulnya, dia laksanakan. Meskipun itu pahit, meskipun itu susah. Sudah hampir seminggu lebih, Bapak kalau berangkat dari rumah ke masjid, dingin gak kira-kira? Dingin ya? Iya.
Ini di sini paling 20 derajat. Coba naik ke Dieng, minus 2 derajat sekarang. Goda aja ya berat lagi. 20 derajat aja dinginnya udah kayak begini. Belum lagi kalau kita keluar yang minusnya bisa sampai 10 sampai 15 derajat yang kayak begitu. Godaannya luar biasa. Tapi bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, apapun keadaannya, karena percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak jadi halangan. Makanya ini adalah intisari dari takwa. Karena takwa itu adalah melaksanakan imtitsalu awamirillah, melaksanakan seluruh perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intisarinya dari takwa. Dan ketika punya iman dan takwa yang kuat, iman takwa yang sebenar-benarnya, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Karena setiap manusia yang lahir ke dunia ini, dari mulai kita ingat sampai kita menjelang mati, pasti penuh dengan cobaan, ujian. Pasti kita penuh dengan masalah. Benar gak kira-kira? Ini yang saya hadapin orang bermasalah semua. Pasti itu. Allah firmankan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh aku akan uji kalian itu dengan kebaikan dan dengan keburukan. Jadi jangan salah, ujian itu bukan kesusahan doang. Ujian itu bukan pahit doang. Ujian itu bukan hal-hal yang tidak kita inginkan doang. Kebaikan yang kita terima pun, itu pun bisa merupakan ujian. Cari duit susah, ujian nggak? Ujian. Punya anak nakal, ujian. Istri jelek, bawelnya nauzubillah, ya ujian. Kan gak ada mendingnya. Udah jelek, bawel, nauzubillah, kan ujian. Kadang-kadang maaf, ketika ujian itu datang kepada seorang hamba dan Allah cinta kepada hamba tersebut, ujiannya itu bertubi-tubi, Pak. Kadang masalah ini belum kelar, datang masalah yang lain. Ini aja belum selesai, datang lagi masalahnya. Dirinya sudah selesai masalahnya, masalah di keluarganya. Masalah dengan keluarga sudah selesai, bermasalah dengan masyarakatnya. Ada aja. Tapi saya sering diingatkan sama guru saya, ketika seorang hamba diuji, itu tandanya Allah memperhatikan hambanya dan Allah sangat sayang kepada dirinya. Imam Syafi'i itu, Pak, kalau satu hari saja nggak ada ujian dari Allah, nangis, Pak. Kenapa? Beliau berpikir jangan-jangan Allah sudah tidak memperhatikannya lagi. Makanya orang hidup itu pasti bermasalah. Saya sering katakan, coba kalau dipilih dengan 3 masalah ini, pengen banyak masalah di dunia ini, atau pengen sedikit masalah, atau pengen tidak punya masalah, kira-kira pilih yang mana, Pak? Banyak, sedikit, atau nggak punya masalah? Halo? Nggak punya masalah? Gampang. Daftar ke Ijroil, selesai, Pak. Artinya yang nggak punya masalah di dunia ini orang mati. Karena kalau orang mati mah udah inqata amalu, udah selesai. Orang mati gak disuruh sholat, orang mati gak disuruh ngaji, orang mati gak disuruh ngasih nafkah keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Orang mati urusan dunianya selesai. Jadi kalau ada orang Islam udah gak mau sholat, udah gak mau pergi Jumatan, udah gak mau ngapa-ngapain, apa solusinya? Mati saja, karena orang mati udah selesai, gak ada yang nyuruh. Pengen sedikit masalah, jadi orang gila, Pak. Emang orang gila ada masalahnya? Sama masalahnya. Orang gila pas lapar ya pengen makan,
Pas haus pengen minum, pas ngantuk ya pengen tidur, nggak kebalikannya. Tapi karena orang gila sedikit masalahnya dan dimaklum oleh syar'i, nggak ada kewajiban, nggak ada larangan, namanya orang gila. Makanya yang bisa dimaklumi nggak wajib sholat itu diantaranya ya orang gila. Ya orang gila mah nggak sholat juga nggak apa-apa. Ketika lapar pengen makan, ketika haus pengen minum, ketika ngantuk pengen tidur. Karena orang gila makan apa aja dimakan, minum apa aja diminum, tidur di mana aja jadi. Dikit masalahnya Pak. Berarti orang normal itu pasti banyak masalah. Dan saya sering sampaikan, ya orang itu sebetulnya modal hidup itu cuma sawang sinawang, Pak. Apa? Bener sawang sinawang. Kalau orang Sunda sawang sinawang, kalau sini wang sinawang ya. Kita cuma memprediksi kehidupan orang lain itu lebih bagus daripada kita. Kenyataannya enggak, sama aja. Orang lain yang kita maksud pun bisa jadi dia memikirkan kehidupan kita yang lebih nikmat. Kehidupan kita yang lebih enak. Sama, Pak. Jangan dikira orang yang mobilnya bagus, mobilnya mewah, tanahnya di mana-mana, atau bisa jadi istrinya cantik itu orang yang paling bahagia di dunianya. Nggak tentu, Pak. Yang namanya kaya atau istri cantik, bahagia itu cuma dalam pikiran bayangan saja, Pak. Kalau nggak percaya tanya sama orang kaya. Jadi kalau belum kaya, ngebayangnya orang kaya itu paling bahagia. Itu kalau belum kaya, Pak. Kalau setelah kaya, belum tentu. Dia pengen nikmatin tidurnya normal sama orang biasa saja. Misalnya 6-7 jam aja sehari, belum tentu bisa. Apalagi kalau nggak ada bekal iman. Dia kaya tapi imannya kecil, imannya lemah. Mobilnya keserempet, hatinya pun ikut keserempet, Pak. Punya istri cantik, menurut kita wah bahagia itu, udah kaya istrinya cantik. Belum tentu bisa jadi dia berpikir dulu waktu saya miskin, saya kemudian punya istri cantik akan begini. Ternyata setelah punya istri cantik, kecantikan istrinya bukan untuk dirinya, tapi dipamerkan untuk orang lain. Apa bahagia, Pak? Jadi kalau pas ke arisan dandan, ke pengajian dandan, ke pasar dandan, ke mall dandan, tidur sama suami pakai kutang putus kan pusing, Pak. Jadi punya istri tapi penampilannya semuanya itu hanya untuk orang lain. Suaminya kadang-kadang maaf, ada gengsinya seorang suami. Kalau seorang perempuan kalau sudah marah di depan temannya yang sangat dihargainya. Benar gak kira-kira? Kita punya teman amat menghargai kita, menghormati kita. Istri marah sama kita di depan orang itu, jatuh tuh harga dari suami. Nah kadang-kadang seorang perempuan nggak memikirkan itu. Karena pada prinsipnya ya laki-laki sifat egoistisnya ya ada. Makanya jangan mengira-ngira apa yang dimiliki oleh orang lain kalau kita miliki akan nikmat. Belum tentu, Pak. Saya sering sampaikan, pakaian yang cocok dipakai oleh orang lain belum tentu cocok dipakai oleh kita. Orang kurus, pakai pakaian yang orang gemuk ya belum tentu. Nikmat itu yang kayak mana sih? Jangan nunggu nanti. Bahagia itu yang bagaimana sih? Jangan nunggu kaya. Jadi kalau pengen bahagia, jangan nunggu kaya, jangan nunggu nanti, jangan nunggu dulu akan berhasil dan sukses. Carilah kebahagiaan yang tanpa syarat. Karena kalau bahagianya yang pakai syarat, dia bahagianya sebentar. Contoh, kalau saya dapat tender ini, pasti saya bahagia. Jadi dia berupaya, berusaha bagaimana tender itu dapat. Tendernya sudah dapat, bahagia gak kira-kira? Bahagia. Tapi setelah tendernya dapat, ada lagi keinginannya lagi. Jadi cuma sebentar doang, Pak. Persis kayak anak sekolah. Saya kalau lulus dari SD, kemudian menjadi ranking pertama, saya akan bahagia. Dia belajar sesungguh-sungguhnya, kemudian dicapailah keinginannya, dan alhamdulillah SD-nya tamat dan rankingnya favorit.
Baru bahagia, baru beberapa hari kemudian dia udah berpikir lagi seakan bahagia kalau saya masuk ke SMP favorit terus gitu. Bahagia yang pakai syarat, kita sebentar doang Pak bahagianya. Jadi kita belajar, kenapa saya bilang belajar? Karena memang ya gampang-gampang susah. Gampang diucapkan, susah dalam prakteknya. Kita belajar mencari kebahagiaan itu yang tanpa syarat. Bagaimana? Apapun yang Allah kasih sekarang, nikmatin. Kalau misalnya kita dikasih fisik apa adanya, misalnya maaf, biasa-biasa saja. Ketika melihat orang yang suka ke-gym tiap hari, badannya bagus, pengen gak kira-kira? Pasti pengen, ideal, gitu kan? Tapi ketika kadang-kadang membanding-bandingkan dengan diri kita merasa kurang pede. Jadi kita gak akan bahagia-bahagia, Pak. Orang lain kalau misalnya maaf penghasilannya sudah mapan, ke gym tiap hari, kerjanya udah nyantai, gak apa-apa. Kita maaf misalnya masih agak susah-susah, pengen gaya hidupnya ngikutin olahraga lain. Jadi bukan nambah kebahagiaan, nambah susah, Pak. Nikmatin apa? Apa yang Allah kasih sekarang, nikmatin. Karena pada hakikatnya nikmat yang paling besar dalam diri kita, gak usah pikir yang lain-lain. Napas, Pak. Bener gak kira-kira? Nikmat yang paling besar diri kita tuh napas. Dia punya harta yang melimpah, kira-kira napasnya selesai. Nikmat gak kira-kira? Gak akan dinikmatin. Kemudian kalau sudah punya napas, nikmat yang paling besar dari kita apa? Kita alhamdulillah diberikan iman dan Islam. Kemudian setelah diberikan iman dan Islam, nikmat apa lagi yang paling besar? Nikmat yang besar itu adalah nikmat kesehatan. Coba orang kaya, apa yang nggak bisa dia beli? Makan yang paling lezat bisa dia beli, mobil yang bagus bisa dia beli, apapun bisa dibeli dengan keuangannya. Tapi kalau diganggu kesehatannya, dinikmatin nggak kira-kira? Enggak, Pak. Mobil aja banyak belum tentu satu pun dipakai. Kadang-kadang yang warak-wirik mobilnya gonta-ganti itu ya sopirnya aja. Vilanya di mana-mana, kadang-kadang belum tentu satu vilanya pun bisa kekunjungi tiap minggu. Yang nikmatin siapa? Ya penunggunya. Kadang-kadang ketika mau makan saja pantangannya banyak. Pak, Bapak ini sudah darah tinggi, maaf ya, jangan terlalu banyak makan yang asin-asin. Musim kurban datang, maaf, Bapak mah gak usah, jangan makan daging kambing. Asam urat Bapak juga tinggi, kacang-kacangan hindarin Pak, jeroan juga gak usah. Kena diabetes, nasi pun dijatah Pak. Jangan banyak-banyak, jangan banyak yang mengandung gula. Kemudian makanya harus serba dipepes, dikukus dan lain sebagainya. Padahal kurang apa dia? Pengen nasi yang kayak apa? Mau berlian, mau Bukhari, mau apa? Khas Arab bisa. Atau khas Jepang bisa. Mau makanan model apa? Bisa, duitnya ada. Tapi pengen makan bukan nggak bisa, pantangannya banyak. Coba orang biasa, cuman makannya nasi, sambal, lalap, ikan asin, di atasnya telur sama daging, alhamdulillah. Ya ada telur dan dagingnya ya. Ya alhamdulillah. Coba sekali-kali kenapa orang kaya itu ketika musim liburnya minimal lah kalau orang Jakarta Sabtu Minggu pasti healingnya ke daerah-daerah, kalau gak ke gunung ke laut. Karena sumpek Pak, selama dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya sumpek dengan kerjaan dan rutinitasnya dia. Pengen nenangin pikiran dan lain sebagainya, makanya ke tempat-tempat yang adem, ke tempat-tempat yang bisa memanjakan pikirannya, memanjakan matanya, kan begitu. Dan alhamdulillah nikmat dan bahagialah untuk kita ketika kita makan tidak ada pantangan, tidur gak ada pantangan, dan semuanya serba boleh. Tapi kulu washrobu wala tusrifu, syaratnya gitu. Allah itu memerintahkan silakan makan, silakan minum sepuasnya, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi kuncinya satu lagi, kalau pengen bahagia, kuncinya iman dan takwa. Kalau pengen bahagia, jangan nunggu nanti. Apapun yang Allah kasih sekarang, nikmatin, syukurin,
jalanin, alhamdulillah, insya Allah bahagia. Kalau misalnya kita hidungnya pesek, jangan mikir-mikirin, waduh coba kalau saya mancung. Belum tentu yang mancung pun sekarang itu pengennya ya gak terlalu mancung. Coba, banyak perempuan-perempuan bule sekarang itu senangnya sama orang Indonesia. Yang orang Indonesia senangnya sama bule, kan kebalik-balik. Orang-orang bule senangnya orang yang kulitnya kayak orang Asia. Orang Asia pengennya kayak demikian. Jadi gak akan ada selesainya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itulah ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kebahagiaan itu akan semu. Karena apa? Merasa kurang terus. Makanya wa min alamatis salama mayanzuru fawqahu fil akhirah wa yanzuru tahtahu fid dunya. Dari salah satu tanda-tandanya orang bahagia itu adalah kalau urusan agama lihatnya ke atas. Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah. Ya kalau Ustadz Zainuddin Amjad almarhum dulu sering cerita, kalau misalnya lihat orang buka mobil, alhamdulillah kita bisa punya motor. Ketika kita punya motor, masih bahagia karena orang lain mah punya sepeda. Ketika kita pakai sepeda, masih alhamdulillah orang lain mah jalan kaki. Ketika kita nggak punya kendaraan, bisanya cuma jalan kaki dong, alhamdulillah orang lain mah udah ada yang nggak bisa jalan. Jadi ketika nggak bisa jalan pun alias sekruk, masih alhamdulillah masih punya napas. Coba yang usianya 60 ke atas, mungkin teman-temannya sudah banyak yang almarhum almarhumah. Alhamdulillah Allah percaya pada kita. Ya mudah-mudahan semakin tambahnya umur, semakin tambahnya usia, Allah jaga iman Islam kita, Allah tingkatkan keimanan dan keislaman kita, Allah tingkatkan kualitas kehidupan kita, kesehatan kita. Mudah-mudahan hidup di dunia dalam keadaan istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.